Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Insan TV yang berbahagia dimanapun antum berada, alhamdulillah atas nikmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dapat meluncurkan sebuah acara yang bertajuk Ma'rifatul Islam, dengan tujuan utama sebagai wadah berbagi ilmu tentang hukum-hukum fikih secara praktis, namun dapat dipertanggungjawabkan dengan dalil yang berasal dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan pemahaman para sahabat beliau. Semoga Allah meridhoi mereka. Pemirsa Insan TV yang berbahagia, mempelajari ilmu fikih hukumnya wajib bagi setiap individu muslim. Mengapa? Pertama, karena ilmu fikih sangat erat hubungannya dengan ibadah-ibadah yang penting dalam Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagaimana ibadah-ibadah tersebut memiliki hukum-hukum dan tata cara khusus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat beliau. Kedua, karena ilmu fikih memberikan penerangan kepada setiap individu muslim mana yang boleh dilakukan, mana yang dianjurkan untuk dilakukan, atau mana yang tidak boleh dilakukan. Mempelajari ilmu fikih bagaikan memiliki pelita ketika berjalan di gelap gulitanya malam. Semakin terang cahaya yang ada, semakin terlihat jalan yang ditempuh, semakin mantap kaki untuk melangkah. Pemirsa Ma'rifatul Islam, dalam acara pertama ini kami ingin memulai dengan membahas suatu bab yang penting. Bab yang selalu ditempatkan para ulama fikih di pembukaan buku-buku mereka. Bab itu adalah bab tentang bersuci dan air. Bersuci secara bahasa artinya membersihkan diri dari kotoran, baik kotoran yang nampak maupun kotoran yang tak nampak. Sedangkan dalam istilah syariat, bersuci artinya menghilangkan hadas dan membersihkan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan seorang muslim tidak boleh mengerjakan sholat. Contoh, keadaan muslim setelah buang angin atau buang air. Keadaan tersebut tidak membolehkan dia sholat sampai dia bersuci dari hadasnya. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas akbar atau besar, keadaan yang hanya bisa dihilangkan jika seorang muslim membersihkan seluruh badannya atau mandi. Contoh junub atau mimpi basah. Dua, hadas asghar atau hadas yang kecil, keadaan yang bisa dihilangkan dengan wudhu. Contoh buang air dan buang angin. Setelah mengetahui pengertian hadas, maka Ma'rifatul Islam lengkapkan pembahasan dengan membahas tentang najis. Najis adalah semua perkara yang kotor dari kacamata syariat. Karenanya tidak semua hal yang kotor di mata manusia langsung dikatakan najis. Najis hanyalah yang dianggap kotor oleh syariat. Misalnya tanah atau lumpur itu kotor di mata manusia, akan tetapi dia bukan najis karena tidak dianggap kotor oleh syariat. Cara menghilangkan najis adalah dengan berupaya menghilangkan warna, rasa, dan bau najis tersebut dengan berbagai media yang memungkinkan. Paling utama dengan air. Namun jika masih tersisa warna atau sedikit baunya, setelah melalui upaya maksimal, maka yang demikian dimaafkan. Sebagaimana Khawlah bintu Yasar pernah bertanya kepada Nabi tentang cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid. Nabi SAW bersabda, "Cukup bagimu membersihkan dengan air dan tidak mengapa jika masih tersisa bekasnya." Hadits riwayat Abu Dawud. Macam-macam najis adalah: 1. Najis ringan, yaitu najis yang cara menghilangkannya cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis atau tidak perlu dicuci. Najis yang masuk kategori ini adalah kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI, madhi, yaitu cairan tipis dan lengket yang keluar dari kemaluan karena bangkitnya syahwat. Najis mutawassithah atau najis menengah, yaitu najis yang cara menghilangkannya dengan cara mencuci dengan air atau zat lain yang bisa menggantikan air. Najis yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah kencing dan kotoran manusia, kencing dan kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Adapun untuk hewan yang halal untuk dimakan, maka kencing dan kotorannya tidaklah najis. Sebagaimana yang tertera di dalam hadits riwayat Bukhari, bahwasanya sebelum masjid dibangun, Nabi Muhammad SAW sholat di kandang kambing. Wadi, yaitu cairan putih yang keluar mengiringi kencing atau kadang juga bisa keluar di saat seseorang kelelahan. Dalil yang menunjukkan kenajisannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan mengenai mani, madhi, dan wadi. Adapun mani, maka diharuskan untuk mandi. Sedangkan wadi dan madhi, Ibnu Abbas mengatakan, cucilah kemaluanmu, lantas berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk sholat. Darah haid atau nifas.
bangkai yaitu binatang yang mati tidak melalui penyembelihan syar'i. Namun tidak semua bangkai najis. Ada beberapa bangkai yang tidak najis, yaitu bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya seperti lalat, belalang, dan lain-lain. Sahabat Ma'rifatul Islam, macam najis yang terakhir adalah najis mughalladhah atau najis berat, yaitu najis yang cara menghilangkannya adalah dengan mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Jenis najis ini adalah najis karena jilatan anjing. Dalil atas kenajisannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucinya bejana kamu apabila dijilat airnya oleh anjing adalah dengan dicuci 7 kali, yang pertama dengan tanah." Hadits riwayat Muslim. Ada hal penting yang harus diingat dalam masalah najis. Hukum asli dari segala sesuatu adalah suci. Sehingga apabila ada yang mengatakan bahwa suatu benda itu najis, dia harus mendatangkan dalil atau bukti kenajisan benda tersebut. Hadas dan najis walaupun nampak serupa karena sama-sama menghalangi seorang muslim dari sholat dan ibadah-ibadah tertentu, namun sebenarnya keduanya tidaklah sama. Perbedaannya adalah najis mempunyai bentuk dan dapat dirasakan indera manusia, sedangkan hadas adalah suatu kondisi setelah terjadi sebuah kejadian, seperti buang air atau junub. Cara membersihkan najis dengan menghilangkan zat najis, sedangkan cara menghilangkan status berhadas harus dengan ritual tertentu, yaitu dengan wudu, mandi janabah, atau dengan tayamum. Sahabat Ma'rifatul Islam, setelah kita membahas panjang lebar tentang hadas dan najis, maka alangkah baiknya kita sempurnakan pembahasan kita dengan membahas tentang alat utama yang digunakan untuk mensucikan keduanya, yaitu air. Di dalam hukum fikih Islam, air dan fungsinya sebagai alat untuk bersuci dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah air mutlak, atau biasa disebut air tohur, yang artinya air suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Air mutlak adalah air yang kondisinya masih sama dengan kondisi ketika air itu baru keluar dari tanah atau baru turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48, وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Contoh air tohur yang ada di sekitar kita adalah air sumur, air sungai, air hujan, air danau ataupun air laut, embun, dan air salju. Ada kalanya air mutlak bercampur dengan benda yang suci seperti sabun, kopi, pasir, dan lain-lain. Kondisi tersebut memiliki 2 rincian. 1. Apabila benda suci tersebut sedikit mencampuri air, sehingga tidak merubah sifat air, maka air tersebut masih dapat disebut air mutlak dan boleh digunakan untuk bersuci. 2. Apabila benda suci tersebut sudah banyak mencampuri air, sehingga merubah nama air, misalnya air sabun, air kopi, dan sebagainya, maka air tersebut tidak lagi disebut air mutlak dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sahabat Ma'rifatul Islam, air mutlak yang sudah dipakai untuk berwudu dinamakan air musta'mal. Ulama-ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum penggunaan air musta'mal untuk bersuci. Ada yang berpendapat bahwa air musta'mal tidak dapat digunakan bersuci, namun pendapat yang lebih kuat, air musta'mal dapat digunakan untuk bersuci selama tidak bercampur dengan zat najis yang merubah rasa, bau, atau warnanya. Pendapat inilah yang dianut oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Abu Umamah, merupakan salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, pendapat Ibnu Hazm, Ibnul Munzir, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilnya adalah dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, dulu di masa Rasulullah SAW, laki-laki dan perempuan mereka semua pernah menggunakan bekas wudhu mereka satu sama lain. Hadits riwayat Bukhari. Dalam beberapa kejadian, ada kalanya kita mendapati air dalam jumlah banyak tercampur dengan benda suci sehingga merubah sebagian sifat air tersebut. Contoh kejadian ini adalah air dalam sebuah penampungan yang telah bercampur dengan lumut yang tumbuh di dalamnya, atau air tanah yang berubah bau dan rasanya disebabkan struktur tanah sumber air itu tersimpan. Hukumnya adalah air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Namun dengan syarat selama air yang telah tercampur tersebut masih dinamakan air. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, seorang datang dalam keadaan ihram bersama Nabi SAW lalu terjatuh dari ontanya.
kemudian terinjak-injak hingga meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah dengan air dicampur bidara dan kafanilah dengan 2 kain ihramnya tersebut dan jangan tutupi kepalanya, karena dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Ma'rifatul Islam, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan mencampur air dengan bidara dan tentunya mengakibatkan perubahan pada sifat airnya. Setelah dicampur, Nabi SAW menggunakan air yang sudah dicampuri daun bidara itu untuk memandikan mayit dalam rangka mensucikannya. Dengan demikian, perubahan akibat campuran benda suci tersebut tidak menghilangkan sifat suci mensucikan air tersebut. Kemudian macam kedua dari air adalah air najis. Air najis adalah air yang telah tercampur najis sehingga berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu bau, rasa, dan warnanya. Dalilnya adalah dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air tidaklah dinajiskan oleh sesuatu pun selain yang mempengaruhi bau, rasa, dan warnanya. Tambahan selain yang mempengaruhi bau, rasa, dan warnanya adalah tambahan yang dhaif. Namun Imam An-Nawawi mengatakan para ulama telah sepakat untuk berhukum dengan tambahan ini. Pemirsa Ma'rifatul Islam, demikianlah pembahasan mengenai toharoh pada kesempatan kali ini. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi pemirsa yang belum mengetahui, menjadi pengingat kembali bagi pemirsa yang sudah mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tetap ikuti Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama hanya di Insan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحلى اللقاء النور والبرهان فيها والتبتل والدعاء أقبل على رب الورى لله ما أحلى اللقاء النور والبرهان فيها والتبتل والدعاء وإذا قدمت على الكريم حظيت منه بالثناء وأقمت قرب جلاله